Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nadamnya juga dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu hamdul wahidin nuzudi alhamdulillahi rabbil mubadi tsumma salatuhu ma'as salami ala nabi wa alihi kirami illa biman lil aini fata'alaqa inna qamalul maiti tsumma lahiqa muhnatur faduyunun mursala wasiyatun munjazatun falwarasa asbabul wala nikahu wan nasab wajihatul islami tsumma qad hajab wasun warikun wa khilafutini waridatun wa dawru bil yakini az-zawju wa ibnu wa ibnu amun abu wal akhu wa ibnu wa ammun wa banu man ataqal ummu wa bintu zawja wa bintul ibni summa ukhtun jadda ya'khudhu kullan aw liman min hasibu walil makharijil furudu tashabu fanisfu fi mas'alatin dusnaini salah satu lisulsi wa sulsaini lisusi sitatun lirukin arba'a wa sumnun zawjatun lahu samaniya rukun lahu ma'fariha wa in udim fanisfu summa ahli harukan mulim ma'adamil far'i wa sumnan intaji walidatan au adadan hunatari asibu in alim tafaran bidakar asusu bil unsama al-baqi safar waja'al abahu mislahu warjubihi libabihi ma'ikhwatin fantabihi subsunara bil fadri au ta'adudi ikhwati wa sulsu ilam tajidi wa sulsu bakin ma'ami wa zawja ruhan awi zawji kasul sitirka bilibni asifha wa inta atada fasul sadismisku Idman barodan unjur bilibni bintahu wa in udim muhasibun fabim nadaini tanadin wa bimni asid kadadi asfala ma'adadin mimman arla summat ala Salah. Al-warathatu maknanya. Yang kemarin nggak masuk atau yang bolong maknanya nambal di temennya ya. Al-warathatu tawi piro-piro ahli waris. Al-warathatu tawi piro-piro ahli waris. Az-zawju nomor 1 bojo lanang. Ini yang bait pertama menerangkan tentang al-waratha minad zakar, ahli waris dari laki-laki. Az-zawju yaitu nomor 1 bojo lanang. Wa benun lan anak lanang. Wa benun nomor 2 anak lanang. Wa benuhu lan anak lanange anak lanang. Wa benuhu lan anak lanange anak lanang nomor 3. Berarti ibnu ibnin. Wa benuhu lan anak lanange anak lanang. Nomor 4 abun bapak. Nomor 4 abun bapak. Nanti wa benuhu itu sampai wa in asfala ya, sampai ke bawah. Abun bapak abuhu nomor 6 nomor 5 abuhu ya bapake bapak jadun bapake bapak. Nah makanya kemarin
ketika jenengan membuat skema keluarga itu yang disebut jadun dalam ahli waris itu hanya yang dari garis ayah. Kalau yang dari garis ibu jadun atau kakek itu nggak dianggap, nggak dapat warisan malah. Nah, uniknya di situ nanti. Beda sama jada nenek. Nenek itu bisa diambilkan dari garis ayah maupun dari garis ibu. Nanti ada. Wal akhu nomor 6 dulur lanang. Wal akhu nomor 6 dulur lanang. Wa ibnuhu lan anak lanange dulur lanang. Ponaan. Wa ibnuhu lan anak lanange dulur lanang. Wa amun lan paman. Dikasih nomor ya. Wa amun lamun nomor 8. Amun paman. Wa banuhu lan pira-pira anake anak lanange amun ibnu amin. Wa banuhu lan pira-pira anak lanange amun. Berarti misana atau sepupu. Nah, berarti dari kelompok laki-laki ada berapa? 9. Sekarang dari termasuk nanti yang man atako itu bisa laki-laki bisa perempuan. Man atako itu bisa laki-laki bisa perempuan. Man atako yaitu dilanjut aja nomor 10. Wong sing bebasno budak. Man atako wong sing bebasno budak yang sudah berjasa bebasno budak. Nomor 11 al-um. Nomor 11 al-um. Wa bintun lan anak wadon. Wa bintun anak wadon. Zaujatun bojo wadon. Kenapa tidak ada bintu bintin? Ayo. Kalau ibnun kan tadi ada ya. Wa benuhu, ibnun wa benuhu, anak lanang mendapat jatah warisan, ibnuhu ibni benin juga mendapat jatah warisan, ada bagiannya. Tapi kalau bintun itu nggak ada istilah bintu bintin, nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan ini dalam hal furudul muqaddarah. Tapi nanti di dzawil arham nanti dia bisa dapat. Kapan? Ketika nanti ahli waris yang furudul muqaddarah dan muasib tidak ada, yang asobah nggak ada, furudul muqaddarah nggak ada, sehingga adanya bintu bintin, ya nggak apa-apa, nanti dia dapat. Nanti udah ke akhir. Zaujatun bojo wadon. Wa bintul ibni 14 kayak nomor ya. Man atoko tadi nomor 10, al-um nomor 11, bintun nomor 12, zauja nomor 13, wa bintul ibni nomor 14. Nah, bintul ibni ada malah anak wadone anak lanang. Anak wadon anak. Makanya anak laki-laki itu menang karena dia ke bawahnya bisa dapat semua. Keturunan dari anak lanang itu baik laki-laki maupun perempuan, ibnu ibnin ataupun bintu ibnin bisa dapat. Ada furudul muqaddarahnya. Tsumma ukhtun nuli nomor 15 dulur wadon. Tsumma ukhtun nuli dulur wadon. Jadatun mbah yang uti. Yang uti. Mbah wadon. Nah, ini juga tadi kan tadi ada amun ya, paman. Paman yang kalau amun dalam bahasa Arab itu berarti dari garis keturunan siapa? Ayah. Saudaranya ayah, amun. Tapi dari saudaranya ibu, kholun nggak ada. Makanya jenengan kemarin saya tugaskan untuk bisa membuat skema. Nanti jenengan menentukan, nanti setelah ini selesai ya. Nanti jenengan bisa menentukan ya siapa yang dicoret yang tidak berhak dan siapa yang dilingkari yang berpotensi menjadi ahli waris. Nanti ada. Makanya itu jenengan supaya bisa paling enak itu menurut saya loh ya. Itu paling enak pakai pohon keluarga itu sehingga nanti bisa tahu mana yang dari garis ayah, mana yang dari garis ibu, mana yang manzilahnya itu juga penting.
Dalam warisan itu nanti ada istilah manzila. Satu garis seperti cucu. Nah, cucu itu kan garisnya di bawahnya daripada anak. Anak itu kan lebih dekat ke mayit daripada cucu. Jadi dia manzila kedua, generasi kedua. Sekarang lihat yang buku hijau. Kemarin sudah mutola'ah atau murojaah. Sekarang yang ma yata'allaku bitirkatil mayit halaman 10. Hal-hal yang berhubungan dengan harta warisannya mayit. Sebelum langsung dibagi, ada hal-hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Nomor 1 adalah adainu yata'allaku bil ain. Nah, makanya kemarin ibda bima bil aini qad ta'allaqa. Nah, itu yaitu hutang yang berhubungan dengan harta benda. Hutang adainu hutang yata'allaku kang gumantung apa den bil aini kelawan bondo. Istilahnya hak adami. Hutang yang berhubungan dengan harta benda atau hak sesama manusia. Apa saja bisa hutang, dain, bisa koret. Apa bedanya dainun sama kordun? Ayo. Bedanya apa? Fikihnya sampai mana sampai? Fikihnya terakhir masih ada. Kelas fasal khamis masih ada sampai mana? Lah yo terakhir. Hah? Berarti sudah selesai semua khatam. Fase awal sampai fase robi itu sudah. Oh, ini berarti sudah lewat. Ini bab muamalah. Apa bedanya dain sama qardun? Beda dain itu. Kalau dain itu ya hutang dibalas hutang. Kalau qardun itu permodalan. Nah, kalau qardun tuh nanti masuk permodalan, hutangnya hutang modal. Nanti beda cara skema mengembalikan. Kalau hutang kan langsung, jenengan hutang 10.000 ya balik 10.000. Kalau qardun tidak semudah itu. Nanti ada istilahnya bagi hasil. Yang perlu diselesaikan adalah yang urusan dengan harta, hutang yang dain ataupun hutang yang koret, termasuk pinjam meminjam, minjam barang belum dikembalikan, harus diurus itu. Terus sewa menyewa. Si mayit dulu nyewa tapi belum dibayar sewanya, umpama sewa rumah apa sewa mobil, motor, kendaraan, termasuk itu harus diselesaikan dulu. Termasuk apalagi gadai. Nah, dia punya pegadaian atau dia menggadaikan barang yang belum dilunasi, maka urusannya berhubungan dengan itu. Nomor 2 adalah tajhizul mayit, perawatan jenazah. Perawatan jenazah itu mulai dari apa? Yang fardu kifayah apa saja? Memandikan, terus mensolati, terus berarti pas mensolati gurung dikafani muda ya. Urutane iku memandikan, mengkafani, mensolati baru. Lah, itu kalau ada biaya harus diselesaikan dulu, harus dibayar dulu. Apa ada, Pak? Ada. Di kota-kota besar yang individualis, yang orangnya itu sama-sama ya eksklusif lah ya. Tidak mementingkan tidak gotong royong. Hidupnya ya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Maka kalau ada jenazah ya dia harus mengeluarkan biaya untuk prosesnya. Beda sama di kampung, di desa, semuanya gotong royong. Bahkan ada iuran ya, iuran kematian di warga itu ada. Ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 15.000, macam-macam.
Nah, nanti ketika dia meninggal atau ada anggota keluarga yang meninggal, itu masyarakat mengambilkan dari kas kematian itu tadi. Mulai dari sewa kursinya ketika ada pentakziah yang datang, buat teropnya. Nah, tapi yang paling penting adalah yang fardu kifayah tadi itu, yang 4 itu, yaitu memandikan, ya. Kalau mama butuh biaya memandikan, butuh biaya, ya mungkin sewa alat-alatnya, ya, karena di kamar mandi sempit, nggak bisa, harus tempatnya harus di luar, berarti kan harus ada keber, harus ada yang bagian penutup, karena kan memandikan jenazah itu tidak boleh terlihat auratnya, nggak boleh, maka harus dibuatkan keber. Nah, kebernya itu mungkin ya nyewa alatnya, nyewa. Terus butuh selang panjang, nggak punya, nyewa. Kalau memang tidak gotong royong atau tidak ada iuran seperti itu, ya otomatis keluarkan biaya, nyewa. Bahkan di rumah sakit ya ada jasa seperti itu, ada nanti termasuk dipotong jasa seperti itu, memandikan. Makanya kan ketika meninggal di rumah sakit kan dikasih pilihan sama rumah sakit, mau dimandikan di rumah sakit atau di rumah. Ada yang ya wes disucikan sekalian di rumah sakit, nanti di rumah tinggal mensolati sama orang, ada yang seperti itu. Tapi ada yang keluarga yang lebih hati-hati, dimandikan di rumah aja, karena mungkin mohon maaf, karena mungkin kurang percaya kalau di rumah sakit, mungkin ya karena bukan saudara atau bukan apa, memandikannya ya kurang maksimal. Ada yang seperti itu, macam-macam. Tapi itu termasuk butuh biaya, memandikan butuh biaya. Bahkan kalau butuh kembang, ya, sebenarnya memandikan jenazah harus pakai kembang sabun nggak? Enggak, cukup air. Yang penting kan air suci mensucikan, itu tok sebenarnya. Ada kembang 7 rupa, 7 taman, terus sabun, kapur barus, itu hukumnya Enggak pakai itu nggak apa-apa. Jadi umpama ada anggota keluarga yang meninggal hanya pakai 1 gentong saja, bahkan yang penting suci mensucikan, ya, tidak mustakmal, tidak terkena najis apa-apa, cukup dibersihkan, nggak usah disampui, nggak usah disabuni, nggak apa-apa. Nah, tapi biasanya ya mosok memandikan terakhir ya tidak sempurna kan, ya emang memandikan. Nanti kemudian mengkafani, ya berarti kan butuh beli kain kafan, butuh beli kain kafannya, butuh beli tisu, kapasnya, ya. Setelah itu nanti mensolati, ya mohon maaf, kadang mensolati itu ya kalau ada yang bisa, di keluarganya ada yang bisa, ada yang alim, oh enak malah. Tapi ada yang mohon maaf, karena tingkat pendidikan agamanya rendah, nggak bisa. Bahkan pentakziah itu ada yang tidak ikut menyolati, ya cukup takziah terus memasukkan uang amplop atau bawa beras atau apa, tidak ikut mensolati, banyak itu mbak. Makanya samen bersyukur alhamdulillah ya, dipondokkan orang tua itu berarti tingkat pendidikan agama di keluarga jenengan sudah lumayan, sudah baik. Ada yang sampai nggak tahu sama sekali, sehingga dia harus nyewa ustad, bayangkan. Untuk mensolati itu nyewa ustad, manggil ustad dari kampung atau dari tempat lain untuk mensolati, ngamplopi. Oh masa Allah. Padahal sebenarnya hukumnya fardu kifayah. Kalau itu tidak ada yang mensolati, maka semuanya kan berdosa. Nah, tapi keluarga ya gitu, nggak ada yang bisa mensolati, nggak ada yang tahu masalah agama. Nah, terus kemudian nanti menguburkan, menguburkan itu juga butuh. Bagian ngeduk itu lek gak wong, mohon maaf ya, kalau tidak pekerja ya nggak mau. Orang-orang yang pentakziah yang rapi-rapi bajuannya, wah ada yang ikut ngeduk. Yang ngeduk ya tukang-tukang itu yang bayar, enggak. Tukang makam itu. Makanya kadang-kadang mohon maaf ya, penjaga makam kadang doanya agak jelek. Ya Allah beri kami rezeki, akhirnya ada yang meninggal. Baru dapat rezekinya seperti itu. Oh iya, apalagi kalau orang kaya. Jangan lihat ketika kalau cuma bersih-bersih ya, ada beberapa pentakziah itu yang loman ya yang ngekei. Ya enggak ya enggak. Tapi kalau yang menguburkan itu jelas pakai biaya itu. Makanya beda sama di kampung, Mbak. Di kampung, di pedesaan itu sudah ditanggung semua sama kas desa sama kas kampung ditanggung.
Dulu ayah saya itu nambah sedikit, kalau nggak salah nambah 120.000 atau berapa, karena papannya lebih panjang. Ya, jadi ada tambahan papan. Tapi jadi satu mayit itu dijatah sekian ratus ribu untuk biaya. Kok ada lebih dari itu, maka keluarga disuruh untuk dibayar. Dan itu kalau bisa terus terang, nggak usah disembunyikan, nggak usah wes nanti ae nagih ke keluarganya nggak enak, keluarganya masih berduka. Oh jangan, justru itu penting bagi mayit supaya mayit tidak terhalang pahalanya gara-gara ada harta warisannya yang belum dikeluarkan untuk kewajiban tajhizul janazah. Nomor 3, aduyun al-mursala fiddin. Nah ini beda, yaitu hutang yang sudah mursalah, itu artinya secara terlepas ya, tapi sebenarnya bukan fiddin ini dalam agama, artinya menjadi tanggungan dalam hal agama yang belum tertunaikan. Contohnya kazakati wal haji. Maksudnya gimana? Ada orang kaya yang sudah wajib zakat tapi tidak menunaikan zakat. Itu bukan menjadi terus hilang sama sekali, tapi menjadi terhutang. Sampai kapan? Sampai dia mau bayar. Bahkan umpama sudah lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tetap harus dibayar. Bahkan hutang kepada Allah lebih wajib dibayar daripada hutang kepada manusia. Makanya ada ulama yang berbeda pendapat. Kalau umpama hartanya sekian, hutang kepada, umpama ada orang hartanya 100 juta, dia hutang zakat 100 juta, hutang ke orang juga 100 juta. Kalau ini diuntukkan ke zakat, maka orang yang hutang nggak bisa mendapatkan haknya. Tapi kalau diberikan orang yang sudah menghutangi, zakatnya tidak terpenuhi. Maka itu ulama beda pendapat. Yang didahulukan yang mana? Ada yang mendahulukan Allah, zakat didahulukan. Ada yang mendahulukan hutangnya, macam-macam. Ada yang lebih mendahulukan tinggal waktunya duluan mana, ketika wajib zakat atau wajib jatuh tempo pembayaran hutang, lebih dulu yang mana. Ada yang seperti itu. Jadi zakat wajib dibayar meskipun tertunda, tidak menyangka. Termasuk haji. Ada orang yang sudah kaya raya, sudah waktunya wajib haji, tidak segera berhaji. Bahkan mohon maaf ya, artis-artis yang besar itu, yang sekali manggung atau sekali acara honornya bisa ratusan juta, itu kan mestinya sudah wajib haji secara furoda, ya kan? Secara haji plus wajib misalnya. Jangan yang ya saya nggak mampu Ustaz, haji nunggunya 30 tahun. Iya lah, kamu orang biasa kayak kita. Lah kamu orang yang ratusan juta, miliaran, kok tasnya branded, sepatunya branded, mau haji yang nunggu 30 tahun, 40 tahun. Ya haji yang plus loh. Yang 100 juta, yang 300 juta, yang sampai 500 juta. Karena mereka mampu. Lah itu kok tidak segera berhaji, kemudian mohon maaf sampai meninggal, makanya menjadi hutang haji. Caranya membayarkan gimana? Pinter, pakai badal haji. Akhirnya pakai badal haji. Dan badal haji diambilkan dari harta warisan. Gak boleh terus ikut dibayar, gak boleh, harus diambilkan. Nomor 4, al-wasiyah bitsuluts fa'aqol. Yang keempat adalah wasiat dengan 1/3. Nah ini ada ketentuannya ya, ada rinciannya. Wasiat itu kan pemberian harta yang dihubungkan dengan setelah meninggal. Pemberian harta kepada orang lain yang dihubungkan atau disyaratkan setelah meninggal. Artinya bisa berupa ucapan secara langsung dalam keadaan sehat, terus bilang, nah kalau bapak meninggal nanti hartanya bapak sekian juta, kasihkan kepada itu, pasangkan pada fulan, kasihkan kepada anu. Nah itu ada kata-kata ketika meninggal, maka hukumnya menjadi wasiat. Itu yang pertama. Situasi yang kedua adalah ketika dia sakit keras kemudian bilang ke anaknya, hartaku sekian, tolong berikan kepada itu, tanpa ada kata, menjadi wasiat karena sudah sakit keras. Di bab fikih itu kan ada al-hajr ya, ada mahjur alaih.
Salah satunya itu orang yang marid, orang yang sakit, yang kemudian berwasiat harta tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi meskipun dia nggak pakai kata-kata nanti kalau saya meninggal, tapi ngomongnya itu pas waktunya sakit keras, maka hukumnya jadi wasiat. Itu yang masalah situasi kondisi. Kemudian yang kedua, objek penerimanya. Kalau objek penerimanya itulah adalah orang lain selain ahli waris, maka ada dua perincian. Kalau hartanya itu kurang dari sepertiga atau pas sepertiga, maka harus langsung diberikan. Namanya wasiat munjazah kemarin itu. Harus langsung diberikan, nggak usah izin ahli waris yang lain, karena wasiatnya cuma sepertiga atau kurang. Tapi kalau wasiat kepada orang lain itu lebih dari sepertiga, harus minta persetujuan ahli waris yang lain semuanya. Kalau semuanya oke, maka diberikan. Kalau ada yang tidak oke, ada yang tidak setuju, salah satu atau berapa yang tidak setuju, maka tetap diberikan, tapi hanya batasan berapa? Sepertiga. Itu kalau wasiatnya kepada orang lain selain ahli waris. Nah, kalau wasiatnya kepada ahli waris, tolong kok kekno anak barep, tolong kekno anak ragil sekian, umpama sekian juta, maka berapapun yang diberikan, sepertiga atau kurang ataupun lebih, berapapun, secuil umpama diberikan cuma 100.000 umpama, tetap harus izin semua ahli. Nah, terus yang terpenting lagi Mbak, yang wasiat itu tidak hanya urusan dengan harta. Wasiat itu bisa dengan fi'lul khairat, melakukan hal-hal yang baik. Contoh, jenengan ingat kisahnya Nabi Yakub ya. Idhadarul Yaquba, idhadarul ya apa itu? Yaqubal mautu qala li banihi ya bunayya ma ta'buduna mim ba'di. Kayak itu loh, saya lupa persis ayatnya. Idhadarul Yaqubal mautu qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Nanti dilihat lagi ya. Nabi Yakub ketika menjelang ajal kemudian kan memanggil putra-putranya. Nabi Yakub itu ayahnya Nabi siapa? Hah? Oh, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sih. Maksud ayah Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim Azar, pembuat patung itu. Nabi Yusuf berarti manggil Nabi Yusuf, Benyamin dan 12 saudaranya itu loh Mbak. Kan 12 itu dipanggil. Saya mau meninggal. Kalau saya meninggal mata budu namim. Berarti kalau saya sudah meninggal, apa yang kamu sembah setelah meninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahau wa nahnu muslimun. Jangan khawatir ayah, kita tetap menyembah Tuhan engkau, Tuhannya kakek moyang engkau Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang satu, kami menjadi orang yang muslim, kan seperti itu. Nah itu temannya fi'lul khairat, nggak pakai harta itu wasiatnya. Wasiatnya berurusan dengan akidah. Ada lagi yang wasiatnya berupa fi'lul khairat. Contoh, anak mantune diceluk kabeh. Nduk, bapak nek mati wasiate bapak, ojo nglarani bojomu ya nduk ya. Ojo ngoring-ngoring bojomu nduk ya, masakno sing enak. Bojomu ngesakno nduk. Nang embong. Nyambut gawe kaya ngono mule mbok oring-oring ae. Sing apik mbek bojomu ndoyo, ngomongi anak sing wedok. Kok apik karo mantu, karo bojone. Sing mantune ya diceluk. Anak mantu, sampean senajan mantu wis tak anggap anak. Tolong anakku dijogo sing apik ya. Nek umpama ana masalah apa-apa aja sampai moro tangan, aja sampai KDR, RT. Golek sampean wis gak kuat sekirane kok ngeramut anakku, balekno nang ibuke, balekno nang keluargane, aja dilarani, aja digosting. Nah, ngono anak-anak lanang ditimbali kabeh. Anak lanang sing gorong nikah, wasiate bapak nek golek bojo sing ati-ati.
Termasuk biasanya wasiatnya orang tua itu, nek bapak mati gak oleh ono anake bapak sing tukaran. Kudu rukun. Gak oleh tukaran masalah bondo warisan. Itu bagus itu. Bagus itu. Wasiatnya masalah itu. Salat dijogo. Umpama kok duwe masjid, duwe musala nang omah, masjid musala ojo sampai gak adzan 5 waktu. Itu termasuk wasiat. Fi'lul khairat. Bagus itu. Nah. Pesene bapak yo nak yo salat 5 waktu sing istiqomah. Saya tanya, salat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Tanpa wasiat sudah wajib nggak salat? Tapi ditambah dengan wasiat tambah wajib. Nah ini, makanya bapak itu kalau bisa atau orang tua ya ketika meninggal itu wasiatnya halal seperti itu. Ya masalah harta juga penting bagus, tapi termasuk yang paling penting adalah fi'lul khairat, melakukan hal kebaikan-kebaikan seperti tadi. Jadi jaga sholatnya ya, jogon ibu yo, umpama ibu pengen rabi maneh gak popo, bapak ikhlas. Cuma tak dongakno bojone mati. Oh, nomor 5, al-furud al-muqaddarah. Nah, ini, Nduk. Setelah ini sudah sebenarnya hanya sampai 4. Setelah ini sampai 4 selesai, barulah harta warisan itu dibagi berdasarkan furud muqaddarah. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat 1/6, siapa yang dapat 1/8, siapa yang dapat dibagi berdasarkan furud muqaddarah. Kalau masih ada sisa, baru nomor 6. Nah, yaitu aso. Jadi sebenarnya muasib atau orang yang menerima asobah itu bagiannya carry. Setelah furud muqaddarah mendapatkan. Makanya apakah orang yang dapat asobah itu mesti dapat? Belum tentu. Kalau dia adalah anak ibnun, ya pasti dapat. Karena kalau dia ibnun pasti. Tapi kalau dia selain ibnun, ada yang tidak dapat. Karena sudah dihabiskan furud muqaddarah. Nanti ada di soalan, agak jauh. Jadi kalau yang muasib itu adalah anak laki-laki, pasti dapat. Kenapa pasti dapat? Karena adanya anak laki-laki itu menghalangi banyak ahli waris yang lain, memakjubkan banyak ahli waris yang lain, sehingga dia pasti dapat banyak. Meskipun secara hitung-hitungan dia ditulis paling bawah. Makanya nanti secara hitungan rumus itu kalau kita tahu ada yang dapat asobah, dihitung terakhir saja. Dia dihitung terakhir, diloncati dulu. Nah, baru yang setelah furud muqaddarah baru dia nanti dapat sisanya. Terus nomor 6 tadi asobab linasab ya. Yang apakah ada anak, apakah ada saudara. Nanti kalau tidak ada anak kan saudara bisa mendapat asobah. Nomor 7 ini sudah nggak ada. Asobah lil wala sudah nggak ada. Asobah karena memerdekakan budak ini sudah nggak ada. Yes. Nomor 8 baitul mal. Nah ini baitul mal ini kenapa kok ikut-ikutan dalam hal pembagian warisan gini, Nduk? Nanti di waris itu ada kasus namanya rot. Ada kasus namanya rot. Masih ingat yang senior? Rot itu apa? Kembalian. Berarti apa namanya, asal masalah lebih besar daripada jumlah siham. Artinya harta itu sudah dibagi tapi masih ada sisa. Masih ada sisa. Lah sisanya itu menurut sebagian ulama diberikan ke baitul mal. Ini menurut. Tapi nanti di kita di mazhab Syafi'i yang kita anut itu diberikan lagi kepada ahli waris selain zauj-zaujah. Zauj-zaujah nggak boleh nerima rot. Nanti ada. Nomor 9, nah ini rot. Nomor 10 dawil arham. Dawil arham ini kalau yang nomor 5 furud muqaddarah dan yang nomor 6 ini tidak ada. 5 nggak ada, 6 nggak ada, langsung pindah ke 10 dawil arham. Jadi ketika meneliti, menginventarisir siapa ahli waris, nggak ada semua. Anaknya sudah meninggal, saudaranya nggak ada, pamannya nggak ada. Yang 15 tadi loh, Dok. Yang 2 bed itu nggak ada semua. Yang ada justru bintu bintin, kan nggak ada itu. Bintu bintin nggak ada.
maka boleh menerima warisan tapi dengan konsep dawil arham. Nanti ada cara hitung. Ya, nomor 11 masoleh. Masoleh ini kalau ternyata mohon maaf tidak ada ahli waris sama sekali, dawil arham nggak ada sama sekali. Apa bisa Ustadz? Bisa. Nah, kadang-kadang gini dong. Di tempat saya kejadian di Ngawi. Ada orang Jakarta. Katanya ceritanya beliau ketika masih hidup di Jakarta itu punya toko emas. Punya restoran, punya kontrakan kalau tidak salah. Pokoknya lumayan orang kaya. Terus dia ke sini, ke Ngawi, kan jauh sekali itu, ke Ngawi. Dia tuh hanya cerita-cerita seperti itu, tapi nggak ada saudaranya yang pernah datang ke situ, atau ada orang situ yang dapat ke sana, nggak ada. Hanya cerita-cerita orang kampung. Kemudian dia di Ngawi juga punya usaha, rumahnya besar, lumayan kaya, alhamdulillah. Kemudian meninggal. Lah ketika meninggal, orang kampung akhirnya mohon maaf dengan kesepakatan bersama membuka HP-nya, mencari kontak-kontak yang ada di HP ini. Ternyata kontak-kontak isinya itu tidak ada saudaranya, tidak ada saudaranya sama sekali. Bahkan yang katanya beliau itu di Jakarta punya usaha gini-gini, nggak ada yang bisa dihubungi, nggak tahu di Jakarta itu di sebelah mananya toko lainnya, nggak ada yang tahu. Justru nama-nama di situ tuh adalah orang-orang yang menghutang ke beliau. Ketika dihubungi, halo nih siapa kalah sama Pak ini? Iya, saya masih hutang sekian. Saya masih punya hutang 10 juta ke beliau. Saya masih punya hutang 5 juta. Oh iya, kami tunggu. Gitu toh orang kampung. Setelah beliau meninggal, orang yang membayar hutang ini malah nggak tahu kalau dia sudah meninggal. Sehingga hartanya ketika di Ngawi saja itu luar biasa. Puluhan juta, bahkan kalau nggak salah hampir 100 juta atau berapa itu. Belum lagi ditambah dari orang-orang yang hutang ke beliau. Sampai orang kampung, orang desa bingung, ini diapakan uang? Ahli warisnya nggak ada, dawil arhamnya nggak ada. Di Baitul Mal Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan Islami. Makanya mohon maaf, APBN itu atau APBD kalau daerah itu sebagian mengatakan itu tidak bisa disamakan dengan Baitul Mal, nggak bisa. Karena Baitul Mal itu perolehannya harus halal murni. Kalau APBN kan enggak, mohon maaf ya. APBN atau APBD kan enggak, mohon maaf, dari pabrik minuman keras bayar pajak. Dari hal-hal yang dilarang oleh syariat tapi karena menurut agama legal menghasilkan, akhirnya masuk, maka nggak bisa disebut sebagai Baitul Mal. Makanya kemarin kan raga viral ketika Pak Presiden kita berkorban dari dan APBN itu kan rame, ada yang menyetujui, ada yang tidak. Lah akhirnya yang dipakai adalah masoleh. Harta ini tidak boleh nganggur. Harta itu nggak boleh nganggur, Mbak Mas. Harta itu tidak boleh terbuang percuma, karena kalau harta itu nganggur, jenengan biarkan di bank saja, tidak ditaruh di instrumen investasi, bisa habis nggak? Bisa kemakan bunga atau kemakan administrasi, kan lama-lama habis. Maka dia harus dimanfaatkan, harus difungsikan. Makanya kalau nggak salah loh ya, itu dibuat beli ambulan atau apa itu, terus sama dibuatkan lapangan yang pokoknya untuk kemaslahatan kampung itu. Nah itu bisa. Makanya mohon maaf ya, jenengan kemanapun jenengan berada, itu jenengan harus meninggalkan jejak, ya minimal jejak digital itu loh Mbak, sehingga jenengan bisa diketahui kalau ada apa-apa, mau kemana, dengan siapa, berbuat apa, itu jenengan bisa diketahui. Karena kalau tidak, mohon maaf, orang-orang yang semestinya mendapatkan hak jenengan dari harta seperti ini, maka nggak bisa mendapatkan karena tidak bisa dilacak keberadaannya. Nah itu ma yata'allaqu bitirkal mayit. Halaman 12, sekarang asoba.
Apa istilah asoba itu? Al asoba man laisa lahu nasabun muqaddarun fil majma' ala taurithim hala nasib. Asoba itu atau muasib, orangnya disebut muasib, bagiannya namanya asoba. Muasib itu yaitu orang-orang yang di Quran dia tidak ada bagian pastinya. Dia nggak dapat setengah, nggak dapat sepertiga, nggak dapat seperempat, nggak dapat seperenam, seperdelapan atau 2/3, nggak ada. Tapi dia disebut mendapatkan warisan. Lah makanya karena tidak ada bagian pastinya, ukuran perperannya nggak ada, tapi dia dikatakan mendapat warisan, maka bagiannya dia adalah asoba. Nah asoba itu beda kedudukan, beda posisi, maka beda jenis asobahnya. Sehingga oleh ulama dibagi 3 ini. Ada asoba bin nafsi, asoba dengan dirinya sendiri, gak butuh wong liya, dengan adanya dia di susunan ahli waris sudah menjadi asoba. Siapa itu? Yaitu cuma 2, ibnun sama ibnu ibn, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ketika dia ada, tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan siapapun, dia langsung dapat asoba. Ada yang asoba bil ghair, dia mendapat asoba disebabkan adanya orang lain. Disebabkan adanya orang lain. Kalau orang lain ini nggak ada, dia nggak bisa. Siapa contohnya? Banat, anak perempuan. Anak perempuan bisa dapat asoba, bisa juga dapat furudul muqaddarah. Anak perempuan bisa dapat asoba ketika kondisi apa? Ketika adanya anak laki-laki. Bintun bisa dapat asoba karena ada ibnun. Begitu juga dengan akhwat atau ukhtun. Nanti bisa dapat asoba kalau ada ikhwah. Ikhwah itu akhun, jamaknya akhun. Ada yang asoba itu ma'al ghair, dia mendapat asoba bersama dengan yang lainnya. Jadi dia berserikat atau bermusyarakah dengan orang lain dalam hal mendapatkan asoba. Ya sama contohnya banat atau bintun itu nanti dia dapat asoba dengan ibnun, nanti bersama-sama mendapatkan asoba tapi dengan bagian yang berbeda. Anak laki-laki 2 kali, bagiannya perempuan. Ukhtun juga gitu, ketika ada akhun maka dia dapat asoba bersama-sama, tapi bagiannya 1 akhun sama dengan 2 pun al-hajbu atau al-mahjub yang kemarin ya. Itu loh Mbak, mawaniul irthi ya, hal-hal yang menghalangi kewarisan. Nanti ada yang disebut sebagai mahjub. Mahjub ini ada yang nuqson karena ada kekurangan. Kekurangan apa? Ya kekurangan harta warisan. Harta warisannya sudah habis dibagi oleh furudul muqaddarah. Maka orang yang lain ya nggak dapatkan. Orang-orang lain sudah nggak dapatkan karena sudah habis. Mau dapat apa? Ada yang karena khirman. Khirman ini karena memang terhalang. Kalau nukson kan memang kurang. Nah, kalau khirman ini terhalang. Terhalangnya karena wasfi, karena sifat, atau syakhsi, karena orang lain. Kalau sifat yaitu kembalinya ke mawaniul irthi. Dia sebenarnya anak, tapi kok nggak dapat warisan karena dia naudzubillah, karena dia murtad, punya sifat murtad, maka nggak dapat. Ada yang karena syakhsun, karena orang lain. Dia sebenarnya cucu, tapi kok nggak dapat warisan karena dia dihalangi oleh ibnun, masih ada anak. Cucu nggak dapat warisan kalau masih ada anak. Begitu juga dengan kakek, nggak bisa dapat warisan kalau masih ada ayah. Nah, seperti itu namanya khirmanun bisyas. Terus nanti selain yang mendapat kemarin kan asbabul irthi, sebab-sebab orang dapat warisan kan nikah sama nasab. Yang wala ini sudah nggak berlaku. Nasab sama nikah. Lah, nasab ini yang nasab seperti apa? Lah, nasab ini dibagi 3 ini, Mbak. Qoroba.
kekerabatan atau nasab itu nanti dibagi 3. Ada yang furu ke bawah, furu itu ke bawah, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan saja, ini keliru ini. Bintu ibnin. Ya nanti yang ibnu bintin nanti masuknya di dawil arham. Nanti masuknya di dawil arham. Ada yang usul itu ke atas. Nah, usul itu ke atas. Seperti abun, umun termasuk kan ke atas. Ayahnya mayit, ibunya mayit, kakeknya mayit, neneknya mayit. Ada yang khawasi yang nyebar ke samping. Seperti saudara, kemudian paman nanti termasuk khawasi. Pun. Nah, ini halaman 13 silsilah ahli waris. Kemarin yang nggak masuk sudah buat? Sudah dibentuk pohon seperti ini ya. Nggak usah terlalu panjang, hanya 3 manzilah saja ya. Yaitu manzilah yang pertama kemarin ya. Jadi yang di sini adalah jaddun sama jaddatun dari pihak ayah. Nanti ini ayahnya sampai taruh di sini sendiri. Ayahnya sampai taruh di sini sendiri. Pakai bahasa Indonesia saja. Ini namanya ayah sampai ditulis. Nanti ini saudara-saudaranya ayah. Yes. Terus di sini juga sama. Ini dari ibu. Nah, nanti ini saudara-saudaranya ibu di sini. Di sini ketemukan sama ibu sampean. Nah, terus di sini nanti ayah dan ibu sampean. Sampean itu berapa bersaudara tulis ke bawah. Nanti saudaranya ibu nggak usah ditulis menikah dengan siapa, nggak usah. Paman atau bibi atau bude atau maklik, bawahnya tulis punya anak berapa. Kalau ada yang belum menikah atau belum punya anak nggak usah dikosongi. Ayah juga gitu, nanti saudaranya ayah punya anak berapa. Nah, nanti bisa ketahuan. Kalau nggak tahu panggilannya saja. Maksudnya kalau nggak tahu seluruhnya cuma. Iya nggak apa-apa. Setahunnya sampean. Setahunnya sampean. Saya pengen nanti soalnya salah satu cara kita itu mengetahui dari cara baginya ini. Ini yang dituliskan tuh masya Allah ini. Ini generasinya sampai 6 generasi. Nah, sampai tak kasih manzilah 3 aja. Jadi kakek nenek, ayah sama sampean. Kan 3 manzilah 1, 2, 3. Pun dituliskan besok ketika ini nanti soalnya akan beda-beda. Tapi sebelumnya kita akan belajar tentang bagaimana cara buat asal masalah dulu ya. Bagaimana nanti memasukkan huruf muqaddarah, bagaimana cara hitungnya, baru nanti yang prakteknya pakai pohon keluarganya sama masing-masing. Ada yang tanyakan? Mulai muru-muru kan mulai awal sampai akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa hisna bi wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.